making disciples, transforming lives. Kita akan belajar dari anak perempuan Kanaan yang disembuhkan. Kita buka di Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, dia keluar dari daerah Israel, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wih, gimana ya rasanya dicuekin ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ini lebih parah lagi. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak." Sebenarnya yang saya harapkan dari ayat ini adalah Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Oke lah, itu kan haknya Tuhan. Tapi kalau kita murid-murid Yesus, harusnya kan tulisannya gini, murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, Tuhan, tolong dong perempuan itu." Tapi yang terjadi murid-murid ini datang sama Yesus dan malah suruh Yesus bilang sama perempuan itu, "Suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat, katakan mendekat. Wow, padahal sudah ditolak dengan cara halus loh. Ya, Tuhan nggak bilang enggak sih, tapi Tuhan bilang, "Aku cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Respon perempuan ini, dia nggak sakit hati, dia nggak menjauh. Dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Saya membayangkan dia pasti ngomongnya itu halus, dengan penuh rendah hati. Mau disinisin, mau dicuekin, mau disarkastik, mau dikasih kata-kata yang pedas sekalipun. Dia jawab dengan lemah lembut, "Tuhan, benar. Benar yang kau bilang itu." Tapi anjing itu juga terima rempah-rempah dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, saya kagum sama wanita ini. Kita harus belajar dari iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia perempuan Kanaan, dia bukan orang Israel. Dia orang yang istilahnya nomor 2 lah, prioritas kesekian lah buat Tuhan. Ya, ibu ini memohon kepada Yesus dengan berteriak-teriak. Itu juga yang kalau kita baca sama-sama yuk, Lukas pasal yang ke-18. Ini cerita tadi nih tentang Markus 2 ayat, Lukas 18 betul, ayat 35 sampai 43. Ini tentang orang buta tadi yang saya ceritakan di ibadah sebelumnya. Waktu Yesus tiba di Yeriko ayat 35, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Tetapi semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, kemudian kita tahu ceritanya, Yesus berhenti dan akhirnya menyembuhkan dia. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu punya iman? Iman itu kan abstrak ya, sesuatu yang gak kelihatan, sesuatu yang kita gak bisa pegang. Tapi ternyata iman itu bisa dilihat. Lewat apa? Lewat tindakan kita. Saudara, orang ini atau perempuan ini punya tekad, dia itu gak akan pulang sia-sia. Ya, dia itu intensitas kita di dalam doa menunjukkan seberapa kita menginginkan jawaban doa. Dia gak mau pulang sebelum dia terima jawaban yang dia mau. Apalagi dia tahu Yesus punya itu. Itu bukan untuk kesenangan pribadinya atau nafsu atau doa mencelakakan orang lain. Ini sesuatu yang dia tahu Yesus punya
Dan dia tahu dia bisa memilikinya walaupun dia itu orang Kanaan. Imannya itu melampaui orang-orang Israel. Intensitas kita di dalam berdoa menunjukkan seberapa kita ingin menerima jawaban doa. Ya, kalau doa kita biasa-biasa, jangan mempertanyakan Tuhan, kenapa kok nggak dijawab? Tuhan tanya mungkin balik dalam hati kita, sungguhan tak kamu pengen dijawab? Wanita ini nggak perlu diragukan lagi. Dia menginginkannya sedemikian rupa. Apapun penghalangnya, dia bukan menjauh, dia malah mendekat dan semakin rendah hati datang kepada Yesus. Iman kita itu harus lebih besar daripada ego kita. Iman kita harus lebih besar daripada kesombongan kita. Iman dengan sombong itu gak nyambung, saudara. Iman kalau dengan kesombongan itu gak nyambung, gak akan ketemu. Yang jadi malah kesombongan itu membunuh iman kita. Iman itu harus gandengnya itu sama kerendahan hati. Ya, tahu bahwa kita butuh Tuhan. Tahu bahwa yang bisa menjawab kita cuma Tuhan. Memposisikan diri kita di bawah kaki Kristus. Mengakui bahwa Tuhan aku gak mampu. Makanya itu aku datang sama Tuhan dan minta sama Tuhan. Dan yang aku tahu cuma Tuhan yang bisa jawab. Saudara, di ibadah sebelumnya saya juga berkata ketika menjelaskan 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh itu. Mereka itu punya tekad, pokoknya orang ini harus sembuh. Saudara, kalau kita itu punya keluarga yang kita kasih sakit. Dalam cerita ini anaknya sakit. Dan kita itu tahu ada satu-satunya dokter di seluruh dunia ini. Cuma ada 1 yang bisa menyembuhkan. Kalau Anda jadi orang tua, apa yang Anda lakukan? Saya percaya Anda akan berusaha segala cara supaya Anda bisa ke sana atau setidaknya mendapat pengobatan dari dokter ini. Karena dia adalah satu-satunya harapan. Gimana kalau dokter itu jadwalnya penuh? Bayangkan seluruh dunia cuma 1. Ya gimana gak penuh? Bagaimana kalau dokter itu jauh di kutub utara? Gitu ya, jauh di sana. Saudara, saya percaya kalau itu orang yang Anda kasih, sejauh apapun itu, sesulit apapun itu, Anda akan tetap usahakan. Anda nggak akan menyerah. Ya, kalau perlu kumpulin uang, kalau perlu kerja keras, kalau perlu lakukan apapun, Anda akan lakukan. Kalau kita itu bisa sedemikian beriman kepada dokter tertentu, bukankah seharusnya kita juga demikian sama Tuhan? Berapa banyak dari kita ya, kalau kita sakit, apalagi kalau ada dengar teman ngomong, ke dokter ini loh sembuh gitu kan. So ada lagi orang ngomong, ke dokter ini loh sembuh. Anda sadar gak sadar kita itu tiba-tiba punya iman terhadap dokter itu, benar gak? Demikian juga kesaksian hidup kita. Orang ini pasti sudah mendengar tentang apa-apapun yang Yesus sudah lakukan kepada banyak orang. Makanya dia itu percaya Yesuslah jawaban bagi anaknya yang sakit. Jadi dia gak akan pulang sebelum dia dapatkan jawaban dari doanya dia. Saudara, kita juga harus demikian. Sama Tuhan, sikap kita bukan hanya ketika kita butuh jawaban doa aja. Bukan hanya ketika kita butuh sesuatu dari Tuhan. Tapi di dalam pengiringan kita sama Tuhan, kita harus punya sikap yang demikian. Ya, yang pantang menyerah, yang gak gampang mundur. Ada masalah, kita memilih untuk rendah hati. Ya, tidak menjauh dan sebagainya. Jadi yang pertama kita belajar intensitas kita di dalam berdoa menunjukkan seberapa kita ingin jawaban doa dan kita perlu menunjukkan kepada Tuhan intensitas kita. Ya. Dan di sini kita belajar juga orang tua. Iman orang tua menentukan kehidupan anaknya. Bayangkan kalau mamanya menyerah, apa jadinya anaknya? Saudara, kalau hari ini Anda orang tua, jangan menyerah. Imanmu itu menentukan kehidupan anak-anakmu. Di dalam firman Tuhan ada banyak cerita orang tua yang minta sama Tuhan supaya anaknya itu disembuhkan, ya, mengalami kelepasan dari roh jahat. Ada Yairus si kepala rumah ibadat, ada lagi pegawai istana yang tadi pagi saya ceritakan anaknya sakit.
Ya, ini juga mama, ada juga orang yang anaknya bisu minta disembuhkan Tuhan. Saudara, kalau Anda orang tua, iman orang tua itu akan membuat perbedaan atau bisa menentukan kehidupan anak-anaknya. Mungkin anak Anda nggak sekadar sakit secara fisik, tapi Anda bisa beriman apapun untuk anak Anda. Ya, dan iman Anda akan diperhitungkan Tuhan. Tuhan itu peduli sama anak-anak kita. Dan Tuhan itu juga peduli terhadap iman orang tua untuk anak-anaknya. Katakan amin. Ya, entahkah sakit secara fisik, mental, anak-anak kita mungkin pendidikan, pergaulan, hubungan. Berapa banyak orang tua yang mengeluh anakku ini salah pergaulan dan sebagainya. Saudara berimanlah, minta Tuhan campur tangan. Berjuanglah untuk anak-anak Anda. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu bisa mengintervensi kehidupan anak-anak Anda. Ya, dan apalagi yang kita belajar dari cerita-cerita ini. Tuhan seringkali menguji. Hari ini kalau saya boleh kasih judul yang lain, judulnya adalah iman yang teruji. Karena Yesus berkali-kali menguji wanita ini. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Yesus diam. Yesus tidak menjawab, ya kan? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ditolak enggak, diterima juga enggak. Wah, gimana itu nak rasanya? Ya kan? Kita sudah lakukan, kita sudah doa, kita sudah teriak. Yesus enggak bergerak sedikit pun. Maju enggak, mundur enggak dijawab sama sekali. Itu adalah ujian bagi iman kita. Iman kita harus teruji, apalagi ujiannya. Murid-murid mau nyuruh dia pergi. Bukannya dibantu, bukannya ditolong, bukannya dibawa kepada Yesus, malah disuruh pergi. Anda berada di dalam lingkungan yang tidak sepakat dengan Anda. Ya, Anda berdoa untuk orang yang Anda kasih atau Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, tapi orang lain itu nggak sepakat, nggak mau atau nggak setuju dengan apa yang Anda doakan, tidak sepakat dengan apa yang Anda doakan. Itu juga adalah ujian dari iman Anda. Apakah Anda akan berhenti? Apakah Anda akan meninggalkan atau tidak berdoa lagi? Atau apa gitu ya. Ujian yang ketiga adalah Yesus menjawab dengan kata-kata yang tidak nyaman diterima. Dalam konteks implikasi dalam kehidupan kita adalah kita mengalami perlakuan buruk atau tidak menyenangkan dari gereja. Yesus itu melambangkan gereja Tuhan. Ya, berapa banyak orang itu akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara mendapat perlakuan buruk dari sesama orang Kristen. Yang menyakiti kita itu sesama orang Kristen, manusia. Tapi yang ditinggalkan Tuhan, berapa banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan? Bukan karena Tuhan menyakiti dia, tapi karena orang Kristen menyakiti dia. Itu ujian iman loh saudara. Itu ujian iman. Kalau kita gara-gara tinggal ini, kita berhenti mencari Tuhan, kita berhenti mengiring Tuhan, maka kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau berikan untuk Anda dan saya. Saudara bisa bayangkan, dia bisa berhenti atau pergi di titik manapun loh. Ya kan? Dia datang dan berseru, Tuhan kasihani aku, anak Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya percaya orang tua mana sih yang gak menderita kalau anaknya menderita? Anak kita menderita, yang lebih menderita itu sebenarnya orang tua. Jadi mama ini atau perempuan Kanaan, mama dari anak yang menderita ini juga menderita. Bukan secara fisik, tapi batinnya menderita setiap kali dia lihat anaknya menderita. Orang tua itu pasti menderita. Dan di dalam penderitaan batinnya itu dia teriak loh sama Tuhan. Tapi responnya Tuhan, pertama dia diuji, Tuhan itu diam. Dia bisa berhenti dimanapun, banyak ujian di sini. Dia bisa berhenti, sudahlah buat apa, sudah berdoa sungguh-sungguh, pakai puasa, tetap gak dijawab. Dia bisa berhenti di ujian yang pertama, di ujian ketika Yesus tidak menjawabnya, di ujian ketika doa belum dijawab. Atau yang kedua, ujian yang kedua adalah dia ada di lingkungan yang tidak sepakat dengan dia. Dia alone, dia sendirian. Orang-orang di sekelilingnya gak sepakat dengan dia. Bukan hanya gak sepakat kalau diam sih oke gitu ya. Malah menentang apa yang dia doakan. Dia bisa aja berpikir,
apa aku ini salah ya, apa aku ini terlalu, atau aku ini too much ya, atau apa ya. Dia bisa aja menyerah di ujian yang kedua. Ketika dia tidak berada di dalam lingkungan yang sepakat dengan dia, dia merasa sendirian. Single fighter itu capek loh saudara. Tapi kalau untuk cari Tuhan, saudara jangan lelah, jangan menyerah. Walaupun Anda berada di lingkungan yang tidak sepakat dengan Anda. Kalau apa yang Anda doakan itu adalah kehendak Tuhan. Berjuanglah untuk itu walaupun Anda sendirian. Katakan amin. Wanita ini bisa aja berhenti ketika dia tahu bahwa murid-murid hampir menyuruh dia pergi. Murid-murid itu datang sama Yesus bukannya bilang bahwa Yesus, tolong dong perempuan ini butuh engkau. Bukannya menolong perempuan ini, malah nyuruh Yesus ngusir perempuan ini. Saya sampai mikir, Tuhan tolong supaya aku tuh gak jadi seperti murid-murid ini. Malah jadikan aku orang-orang yang membawa orang kepada Yesus. Bukan malah mengusir mereka. Ya ujian yang ketiga. Ketika Yesus memperlakukan dia dengan tidak menyenangkan. Ketika ujian yang pertama Yesus tidak menjawab, dia tetap teriak. Ya kita tahu ceritanya, dia tetap teriak. Ya ketika murid-muridnya hampir menyuruh dia pergi. Dikatakan firman Tuhan, perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Wow, itu respon yang anti mainstream. Itu respon yang orang biasa mungkin gak lakukan. Yang ada ditinggal, yang ada pergi keluar gereja. Tapi perempuan ini dia itu mendekat kepada Yesus dan menyembah dia. Bahkan ketika Yesus itu sebenarnya menolak dengan halus. Yesus gak nolak sih, Yesus cuma melemparkan. Yesus itu gak pernah nolak orang. Saudara perlu tahu, saudara cari di semua cerita di Alkitab. Orang yang butuh pertolongan, siapapun dia. Ya, mau orang kaya, orang miskin, petinggi, pejabat, sampai orang pinggir jalan gitu ya. Kalau orang itu datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu gak ada yang ditolak, gak ada satupun. Tapi kalau orang gak butuh pertolongan, gak semua Tuhan tolong. Karena kenyataannya memang ada banyak orang itu yang gak datang sama Yesus. Saya tadi ceritakan ada orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Selama masa Yesus ada di muka bumi ini, banyak orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Tapi di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama ditulis, ada orang lumpuh itu diusung setiap hari di bait suci. Orang lumpuh ini lumpuh sejak lahirnya. Saya sempat bertanya-tanya, ini orang lumpuh kemana ya waktu ada Yesus? Bukankah bait Allah itu Yesus ya keluar pergi di situ? Ya kan? Tapi dia kenapa gak pernah datang kepada Yesus? Karena memang kenyataannya gak semua orang yang membutuhkan pertolongan itu datang kepada Yesus. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tapi orang-orang ini memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan menerima kenyataan alasannya. Ya sudahlah, memang hidupku ya seperti ini. Ya sudahlah, sudah menyerah dengan hidupnya. Enggak lagi mencari Tuhan dan mengklaim berkat-berkatnya. Saudara kembali ke cerita ini, orang ini tahu apa yang dia bisa dapatkan dari Yesus. Ya, orang ini tahu apa yang dia bisa dapatkan dari Yesus. Oleh sebab itu, melalui ujian demi ujian, orang ini tetap insist, tetap aku pokoknya minta dia ini mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan jawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anda harus tahu konteks anjing di sini bukanlah anjing liar untuk merendahkan orang. Sebenarnya Tuhan itu enggak mengata-ngatai gitu ya. Beda kalau di dalam our society, kata itu kan kata yang kotor dan merendahkan orang. Yang dimaksud di sini Yesus itu ngomong tentang prioritas. Dia ngomong tentang prioritas pertama itu bagi anak-anak. Anjing itu prioritas kedua. Yang dimaksud anjing di sini kata aslinya itu anjing piaraan, ya, bukan anjing liar. Tapi anjing piaraan yang sebenarnya juga dicintakan sama majikannya. Anda kalau punya anjing piaraan apalagi yang lucu, yang suka tidur sama Anda cinta. Ada banyak orang itu lebih cinta sama anjingnya. Gitu ya. Ini ngomong tentang prioritas, sebenarnya bukan tentang merendahkan.
Orang ini tahu posisinya. Dia berkata, kata perempuan itu benar Tuhan. Ya, orang ini ketika dia dikasih kata anjing, dia itu tahu anjing yang dicinta sama tuannya. Tapi memang prioritasnya beda sama anak-anak. Makanya dia dengan pede menjawab sama Tuhan, benar Tuhan. Tapi anjing yang di dalam rumah yang dicinta sama tuannya itu ya kan juga dapat makanan. Aku juga mau. Dia gak meninggikan diri, dia tahu posisinya sebagai orang Kanaan. Tapi Yesus ketika sebut kata anjing itu sebenarnya yang Anda tidak sadari, yang mungkin selama ini kesannya itu negatif, sebenarnya ada cinta di dalamnya. Karena itu anjing piaraan dalam bahasa aslinya. Dan karena dia tahu dia dicinta walaupun dia anjing. Anjing itu tahu loh kalau majikannya cinta sama dia. Anjing itu tahu kalau disayang loh sama majikannya. Ya kan kalau majikannya datang kan dia kan kipit-kipit gitu kan. Ekornya karena menunjukkan dia suka gitu loh. Dia tahu kalau dia dicinta. Tapi dia juga tahu posisinya. Makanya dia bisa klaim, walaupun aku ini anjing piaraan, Tuhan kan aku bisa tetap dapat remah-remahnya. Saudara, Tuhan itu sampai kagum sama perempuan ini. Makanya dia langsung dipuji. Hai ibu, besar imanmu. Kamu sudah teruji lewat dicuekin, gak dijawab langsung gitu ya. Mau diusir, bukannya menjauh malah mendekat. Dikatain kamu tuh prioritas kedua. Tapi dia tetap bilang gak apa-apa. Prioritas kedua kan tetap prioritas. Ya pede banget loh saudara. Saudara milikilah iman kayak perempuan ini. Besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini adalah instant healing. Sepanjang hari ini saya sampaikan juga bahwa Tuhan menyembuhkan dengan berbagai cara. Kadang-kadang kita maunya yang instan kayak gini. Ya kita butuh iman sebesar ini. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan dengan berbagai cara. Ada kesembuhan progressive healing. Ada satu kali Tuhan menyembuhkan orang buta, pertama diolesin. Udah bisa lihat belum? Tuhan tanya. Orang itu bilang udah bisa sih kelihatan samar-samar. Tapi orang itu jalan kayak pohon. Terus Tuhan itu mendoakan lagi. Tuhan Yesus aja mendoakan berkali-kali. Saudara jangan khawatir kalau Anda doakan orang belum langsung sembuh. Enggak apa-apa, doakan lagi. Doakan lagi sampai terjadi. Saudara latih terus iman Anda. Ada yang namanya progressive healing. Ya, Tuhan bisa lakukan dari jauh sama seperti wanita ini. Tuhan juga bisa lakukan dengan kontak fisik. Anda bisa doakan orang lewat dari jauh beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Ada seorang jemaat itu sakit demam berdarah yang cukup akut gitu ya, yang cukup parah. Kami waktu dihubungi bantu doa ya pastor, ini suami saya masuk rumah sakit karena DBD. Apalagi ada pengentalan darah, wah saya dengan suami langsung deg-degan gitu ya. Agak trauma sih karena waktu pandemi yang lalu ada salah satu full timer kami meninggal gara-gara pengentalan darah dan DBD. Waduh ketika saya dengar itu, wah Tuhan tolong gitu ya. Nah kebetulan kami itu dalam jadwal yang cukup padat sehingga kami gak bisa datang ke rumah sakit. Akhirnya video call, mengalami pemulihan gitu ya. Video call, oh ini ngalami langsung membaik. Oh tapi tiba-tiba sorenya drop lagi. Langsung masuk HCU, wah kita deg-degan lagi gitu ya. Deg-degan lagi, terus kita, Pastor Fuji bikin voice note, dikirim. Karena katanya dia itu di kateter keluar darah semua. Aduh saya udah lemes juga nih. Jemaat ada yang sakit gitu ikut lemes juga. Pendetanya gitu ya, aduh gimana ya Tuhan. Terus kita doakan lagi, singkat cerita ya. Gak lama tiba-tiba sembuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bukan siapa yang hebat, enggak semua orang bisa melakukannya. Poinnya adalah kesembuhan itu atau kuasa kesembuhan itu bisa dideliver, tidak harus dengan penumpangan tangan. Dari jauh pun bisa. Makanya hari ini jangan ragu kalau Anda punya teman, keluarga, sahabat itu yang sakit. Anda bisa rekam doa, kirim lewat WA.
Itu seperti sapu tangan Paulus. Doa Anda juga bisa menyembuhkan mereka. Anda bisa video call, doakan lewat video call. Itu juga bisa melepaskan kesembuhan bagi orang yang Anda doakan. Saudara, macam-macam, ada yang progresif, ada yang instan, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat tangan dokter, kita berdoa dan sebagainya. Saudara, macam-macam, tapi intinya adalah hasilnya itu kita serahkan ke tangan Tuhan. Bagian kita adalah kita punya iman dan kita itu percaya sama kuasa Tuhan, kita percaya sama firman Tuhan, dan kita benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Saudara, wanita ini sama dengan apa yang Tuhan itu ajarkan di Lukas 18. Kita buka ayat yang terakhir, Lukas 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, ini pakai kata penekanan yang banyak ya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu, garis bawahi, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, kan sama kayak Tuhan tadi ya. Beberapa lamanya Yesus gak jawab apapun. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja. Garis bawah kata terus saja. Gak berhenti kalau gak dapat jawaban. Terus aja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudara, malam hari ini apa yang Anda doakan? Apa yang Anda ingin Tuhan lakukan bagi hidupmu? Jangan menyerah, jangan berhenti. Mungkin ketika Anda datang ke tempat ini ada orang-orang yang ya sudahlah ya. Sudahlah berhenti berdoa. Sampai hari ini aku belum dapat jawaban doa. Saudara, jangan berhenti di ujian yang pertama. Jangan berhenti di ujian yang pertama. Terus minta kalau itu adalah sesuatu yang Anda tahu itu kehendak Tuhan. Kalau itu kesembuhanmu, kalau itu pemulihanmu, itu adalah kehendak Tuhan. Beda cerita kalau Anda berdoa untuk kesenangan pribadi, apalagi berdoa untuk kecelakaan orang lain ya. Saudara perlu berhenti. Jangan berdoa lagi karena itu pasti nggak akan dijawab Tuhan. Tapi kalau kita berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk keselamatan orang lain. Saudara, pray until something happen, katakan amin. Pray until something happen. Jangan berhenti berdoa sampai Anda mendapatkannya. Jangan berhenti. Punyalah iman yang teruji. Ada 3 poin yang Anda bisa catat. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang minta pertolongannya. Pasti itu. Yesus gak pernah menolak. Mau orang Kanaan, mau orang Israel, ya, mau orang dalam, mau orang luar, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang kaya, mau orang biasa. Tuhan itu kalau orang datang kepada dia, Tuhan gak pernah nolak. Tuhan itu pasti akan meresponi kita. Tapi ingat sekali lagi, intensitas kita dalam berdoa, dalam meminta, itu sebenarnya menjelaskan tentang berapa ingin atau intensitas kita dalam menerima jawaban doa. Ya, yang kedua, tetaplah minta sampai Anda menerima. Itu menunjukkan iman Anda. Ya, yang ketiga, milikilah iman yang teruji. Ternyata punya iman itu juga ada ujiannya. Apakah ujiannya waktu? Ya kan? Belum dijawab-jawab. Waktu. Yang kedua, lingkungan yang tidak sepakat. Yang tiga, perlakuan buruk atau tidak menyenangkan dari orang-orang yang seiman dengan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Karena kita disakiti sama orang-orang yang seiman. Itu urusan beda. Bereskan, ampuni gitu ya. Tapi jangan sampai itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang punya iman seperti wanita ini. Sampai Tuhan berkata, besar imanmu. Besar imanmu. Kalau iman kita teruji, ditemukan iman kita murni, maka mudah mujizat itu terjadi. Tuhan cuma berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga, sesuatu yang mungkin ditunggu bertahun-tahun,
itu bisa terjadi seketika itu juga. Anaknya sembuh. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini mendasari kita. Kita berani punya iman yang pantang menyerah. Yang teruji dengan waktu. Yang teruji dengan keadaan. Yang teruji dengan lingkungan. Dengan komunitas kita. Kita tetap punya iman kepada Tuhan dan kita mendapatkan apa yang kita doakan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.